Kita lanjutkan terkait dengan rukun, yaitu tumak-ninah. Tumak-ninah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, itu disebut dengan sukunul atraf, yaitu ketika ujung-ujung anggota tubuh kita atau sendi-sendi kita itu benar-benar sudah mapan, sudah diam, sudah tenang. Itu dinamakan tumak-ninah di dalam sholat. Dan namanya tumak-ninah itu adalah rukun. Maka, jika seseorang sholatnya tidak ada tumak-ninah, dan tumak-ninah ini diwajibkan di setiap rukun dalam sholat, dalam gerakan. Yaitu ketika berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk di tasyahud, maka itu semuanya diwajibkan untuk tumak-ninah. Maka, jika seseorang sholatnya, tumak-ninahnya itu tidak ada, contohnya, dia cepat-cepat, sholatnya cepat. Namanya cepat itu tidak sampai badannya benar-benar tenang. Ketika ruku tidak sampai benar-benar posisi ruku itu tenang. Atau ketika sujud tidak benar-benar sujudnya itu tenang. Maka apa? Semua ulama sepakat, tidak ada satupun dari ulama yang mengatakan boleh tidak tumakninah. Semuanya sepakat bahwasanya sholat di beberapa gerakan tanpa tumakninah, maka sholatnya itu tidak sah. Sholatnya batal, karena ini adalah rukun. Maka itu yang perlu untuk kita ketahui bersama. Tumakninah harus kita datangkan. Baik, kemudian rukun berikutnya adalah salam. Dan sebagian ulama, karena ini perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan salam, apakah wajib 2 kali atau 1 kali. Walaupun saya pribadi, di dalam sholat fardu, itu wajibnya salam itu 2 kali. Menoleh ke kanan ke kiri itu adalah kesunahan. Tapi salam itu adalah ucapan seseorang. Ketika dia mengucapkan minimal Assalamualaikum. Dan sempurnanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi riwayat yang ketambahan wabarakatuhu dari Nabi SAW di dalam sifat sholatnya itu riwayatnya lemah. Maka dari itu lebih baik jikalau kita ingin menanggulangi atau menghindarkan diri dari perselisihan para ulama terkait dengan tambahan wabarakatuh, maka lebih baik untuk tidak kita laksanakan. Yaitu cukup bagi kita ketika ingin melengkapi, kita mengucapkan dalam sholat Assalamualaikum warahmatullahi 2 kali. Minimal Assalamualaikum, itu saja. Dan itu diucapkan 2 kali, itu adalah wajib dilaksanakan di dalam sholat. Kecuali sholat jenazah, maka hanya diwajibkan salam itu diucapkan 1 kali saja. Assalamualaikum, 1 kali saja. Baik, itu adalah rukun sebelum terakhir dari sholat, mengucapkan salam. Kemudian yang terakhir adalah berurutan di dalam pelaksanaan setiap rukunnya. Maka tidak sah sholatnya seseorang jikalau dia sujud dulu, kemudian setelah itu ruku. Atau dia salam dulu, kemudian setelah itu takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya. Maka wajib berurutan dan wajib runtut, sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis Abu Hurairah secara lengkap. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan berdiri, kemudian sampai sujud, dan itu diwajibkan untuk dilaksanakan di setiap rokaat dan di setiap sholat. Maka runtutan-runtutan pelaksanaan rukun-rukun itu adalah rukun di dalam sholat. Maka ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun di dalam sholat.